Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran tema 4 sehat itu penting. Subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah bersama Ustazah Nur Lucia Dewi. Baiklah Ustazah, langsung saja. Pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, isi atau makna dan amanat pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan 4. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 12 suku kata, terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun hiasan. Untuk mengetahui isi pantun, pahamilah bagian isi pantun dengan seksama. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Mari kita simak pantun berikut. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Amanat pantun di atas adalah jika harus menjaga kesehatan tubuh kita. Perbedaan pantun dan syair. Pantun dan syair berisi pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pembuatnya. Berikut ciri-ciri pantun dan syair. Pantun terdiri atas 4 baris bersajak ABAB. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan 4. Syair terdiri atas 4 baris bersajak AAAA. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris merupakan isi. Isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak dan pantun orang tua. Contoh pantun anak-anak: pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang, ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat hati senang. Contoh pantun orang muda: mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya, jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Baiklah Ustazah, kita lanjut ke pelajaran ilmu pengetahuan alam. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Pertama ada jantung koroner, ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur, mengakibatkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejalanya yaitu sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan mudah lelah. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mmHg. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mmHg. Faktor yang menyebabkannya adalah usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Yang ketiga ada varises.
ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebabnya antara lain faktor keturunan, terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Pertama, gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya adalah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Cara pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua yaitu leukemia, merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Ketiga, demam berdarah, merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Gangguan peredaran darah yang disebabkan bukan keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makanan yang bergizi, olahraga teratur, serta cukup tidur dan beristirahat. Gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Ada hemofilia, penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibandingkan dengan orang normal saat terluka. Talasemia, kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Kita lanjutkan dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Interaksi sosial dalam membangun sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk membangun menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, bidang bahasa, adat istiadat, dan hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Mengolah sumber daya alam, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saling menghormati dengan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan, menolong tetangga yang kesulitan, berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Keputusan bisa dilakukan dengan musyawarah atau pemungutan suara atau voting. Kita lanjutkan dengan muatan SBDP, yaitu properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah.
Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana tarian juga disesuaikan dengan tema tarian. Baiklah Nana Ustazah, itu saja pelajaran tema kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.